Konon di sebuah pegunungan di Jawa Tengah, ada sebuah jalur pendakian tua yang sudah ditutup sejak belasan tahun lalu. Jalur ini dulunya ramai dilalui pendaki karena pemandangannya indah, tapi banyak yang menghindarinya setelah serangkaian kejadian aneh. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah tentang sebuah desa yang hanya muncul setahun sekali. Bukan desa biasa, desa ini tidak ada di peta, tidak ditemukan di Google Earth, dan bahkan warga sekitar pun mengaku tidak pernah melihatnya. Namun beberapa orang bersumpah pernah menginjakan kaki di sana. Cerita ini berawal puluhan tahun lalu, ketika wilayah itu masih dikuasai oleh sebuah desa bernama Weningpati. Desa ini terisolasi dari dunia luar, hidup damai dengan hasil kebun dan peternakan. Tapi suatu malam, seorang dukun dari desa itu mencoba memanggil arwah leluhurnya untuk meminta kemakmuran abadi. Ritual itu berjalan lancar pada awalnya, tapi konon ada satu pantangan yang dilanggar sebatang lilin pusaka padam sebelum waktunya. Dalam kepercayaan mereka, itu pertanda roh yang datang bukanlah leluhur, melainkan entitas lain yang lapar akan jiwa manusia. Sejak malam itu, desa Weningpati dilanda musibah bertubi-tubi. Hama menyerang kebun, hewan ternak mati mendadak, dan banyak warga yang jatuh sakit misterius. Hingga akhirnya, pada suatu malam hujan lebat, seluruh desa lenyap begitu saja. Warga kampung tetangga mengatakan, esokan paginya, di tempat desa itu berdiri hanya ada hutan lebat. Tidak ada rumah, tidak ada jalan, tidak ada tanda kehidupan, seolah desa itu tidak pernah ada. Namun cerita tidak berhenti di situ. Beberapa tahun kemudian, seorang pemburu mengaku melihat cahaya lampu minyak di tengah hutan saat ia berburu rusa pada malam tertentu. Saat ia mendekat, ia menemukan desa Weningpati berdiri utuh dengan suara gamelan mengalun pelan. Orang-orang berjalan dengan pakaian adat, tersenyum ramah, bahkan menawarkan makanan. Tapi saat ia makan, rasanya hambar, seperti tidak benar-benar ada. Ketika pemburu itu tersadar, ia sudah berada kembali di tepi hutan tanpa tahu bagaimana ia keluar. Kisah itu menjadi legenda di kalangan pendaki, terutama mereka yang nekat menggunakan jalur lama pendakian. Salah satunya adalah Dimas, pendaki berusia 24 tahun yang dikenal suka mencari pengalaman ekstrem. Ia mendengar cerita ini dari seorang kakek penjual kopi di Basecamp. Menurut kakek itu, desa Weningpati hanya muncul pada malam bulan purnama di bulan tertentu, dan siapapun yang masuk harus keluar sebelum ayam berkokok. Kalau tidak, ia akan terjebak di sana selamanya. Tentu saja, bagi Dimas, itu terdengar seperti tantangan yang tak boleh dilewatkan. Malam itu, Dimas memutuskan berangkat sendirian. Ia membawa tenda kecil, senter, dan kamera untuk merekam perjalanannya. Semakin malam, jalur pendakian terasa semakin asing. Suara jangkrik yang tadinya ramai mendadak hilang. Udara jadi dingin menusuk, padahal ia baru mendaki beberapa jam. Lalu, di kejauhan, ia melihat cahaya kekuningan. Saat ia mendekat, ia terkejut. Benar saja, desa itu ada di hadapannya. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, lampu minyak bergoyang diterpa angin, dan di tengah desa ada panggung dengan penari yang bergerak pelan mengikuti musik gamelan. Orang-orang desa menyambutnya dengan ramah. Mereka menawarkan teh hangat dan makanan. Anehnya, Dimas merasa seperti berada di masa lalu. Tidak ada listrik, tidak ada suara motor, hanya denting gamelan dan bau kemenyan. Ia mencoba merekam dengan kameranya, tapi layar hanya menampilkan gambar hitam. Ia mulai merasa ada yang aneh saat ia melihat mata para warga. Mata mereka kosong, tanpa kilau, seolah tidak hidup. Ketika ia menanyakan arah keluar, seorang wanita tua tersenyum dan berkata, "Nanti, setelah purnama redup." Dimas merasa waktu berjalan sangat lambat. Dia duduk di dekat api unggun, mencoba tetap terjaga, tapi entah kenapa, matanya terasa berat. Saat ia terbangun, fajar sudah menyingsing. Ia berdiri panik, tapi desa itu masih ada. Ayam berkokok, tapi tidak ada tanda ia akan keluar. Tiba-tiba, orang-orang desa mulai menatapnya dengan senyum yang semakin lebar. Wanita tua tadi berjalan mendekat dan berkata, "Kau terlambat, sekarang kau bagian dari kami."
Sejak hari itu, Dimas menghilang. Barang-barangnya ditemukan di jalur pendakian, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Setahun kemudian, sekelompok pendaki mengaku melihat Dimas berdiri di antara warga desa Weningpati, mengenakan pakaian adat, menatap mereka dari kejauhan. Ia tersenyum dengan mata kosong.